Kenalkan, nama saya Sahabat Saragi RH, NPM 2054151016 dari Kehutanan B. Sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul pengembangan desa wisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Adapun daftar isinya yaitu pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Pendahuluan. Dalam mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat, maka diperlukan pendekatan pengembangan pariwisata yang melibatkan peran aktif masyarakat melalui pengembangan desa wisata. Salah satu desa yang masih dalam tahap perintisan desa wisata ialah Desa Kecamatan Pageragung dan membutuhkan bimbingan bagi masyarakat untuk dapat mengelola kegiatan pariwisata secara profesional. Kecamatan Pageragung memiliki desa diantaranya Desa Cipacing, Sukamaju, Pagersari, Pageregung, Sukadana, Puteran, Tanjung Kerta, Guranteng, Nagewer, dan Sukapada. Dari 10 desa baru ada 5 desa yang memiliki daya tarik wisata, yaitu Desa Nagewer, Desa Guranteng, Desa Sukapada, Desa Cipacing, dan Desa Pagersari. Masing-masing desa memiliki keunikan yang berbeda sehingga dapat menjadi daya tarik wisata desa yang menarik dan memberikan pengalaman yang beragam bagi wisatawan. Keterlibatan masyarakat belum dilakukan dengan optimal dikarenakan masyarakat belum memiliki pengetahuan yang banyak mengenai pengelolaan desa wisata. Berikut gambar 1 potensi desa Kecamatan Pageragung. Tabel 1, fenomena sosial masyarakat desa Kecamatan Pageragung dalam pengembangan desa wisata. Dari fenomena sosial yang ada di 5 desa tersebut terlihat mayoritas permasalahan ialah masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan desa wisata dan konflik sosial dari kaum ulama yang memiliki pemahaman kegiatan pariwisata banyak mengandung hal-hal negatif, sehingga diperlukan literasi dan pelatihan wisata desa bagi masyarakat yang memiliki peranan penting dalam pengembangan desa wisata. Tujuan dari kegiatan ini ialah untuk meningkatkan literasi desa wisata pada masyarakat desa, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif terhadap pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan kewirausahaan dan pariwisata. Sesuai dengan rencana induk penelitian Universitas Pendidikan Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan isu-isu nasional dan global melalui penelitian pemberdayaan ekonomi di bidang pariwisata. 1. Konsep desa wisata. Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Melalui pengembangan desa wisata diharapkan terjadi pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkesinambungan. Hal yang harus dimiliki desa wisata. Yang pertama, keunikan, keaslian, sifat khas atau local genius. Yang kedua, memiliki atau berdekatan dengan daerah atau alam yang luar biasa. Yang ketiga, berkaitan dengan kelompok atau masyarakat budaya yang menarik minat pengunjung atau pemberdayaan. Yang selanjutnya, memiliki peluang untuk berkembang baik dari sisi prasarana dasar maupun sarana lainnya. 2. Pemberdayaan masyarakat. Masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan desa wisata karena sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa wisata. Di lain pihak, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling kait-mengait. Dukungan masyarakat sekitar atau yang disebut juga community-based tourism merupakan hasil pengembangan masyarakat adalah untuk menyediakan pembangunan peluang yang mendistribusikan manfaat yang tidak ada di seluruh komunitas. Metode. Pada kegiatan ini, tim menggunakan model 7D pemberdayaan masyarakat melalui beberapa metode untuk menyelesaikan masalah dari fenomena yang ada di masyarakat, yaitu survei awal, pelatihan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi. Pada survei awal, tim melakukan dengan wawancara curah pendapat atau brainstorming, mengumpulkan masyarakat dan aparat desa. Tahap selanjutnya ialah pelatihan setelah memperoleh data mengenai daya tarik desa, fenomena atau masalah apa yang ada sehingga terbentuk pelatihan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengembangkan desa wisata. Setelah pelatihan, tim membuat pendampingan melalui media online
WA Group untuk mempermudah pendampingan jarak jauh dan secara aktif memberikan presiden cara mengelola desa wisata dari desa wisata yang sudah maju serta masukan-masukan. Metode akhir ialah tim monitoring kembali ke desa dengan melihat kegiatan pariwisata apa saja yang sudah dilakukan dan mengevaluasi program pengabdian pada masyarakat ini melalui kuesioner. Berikut adalah hasil dan pembahasan tabel 2 penerapan model pemberdayaan masyarakat. 1. Survei awal. Berdasarkan gambar 4, dapat dilihat masalah atau fenomena yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa Kecamatan Pageragung ialah literasi pariwisata dan desa wisata dengan persentase sebesar 44%. Masalah yang kedua ialah pemahaman pariwisata untuk alim ulama sebesar 17%. 3 dari 5 kepala desa mengatakan hal ini menjadi masalah yang perlu ditindaklanjuti untuk mengembangkan desa wisata di daerahnya, karena mayoritas penduduk beragama Muslim dan daerah tersebut terkenal dengan daerah santri dan memiliki pesantren yang sudah banyak dikenal. Berikut adalah hasil survei awal. 2. Pelatihan. Pelatihan diberikan setelah mendapatkan data survei awal untuk memudahkan pemetaan pelatihan apa yang dibutuhkan oleh desa Kecamatan Pageragung. Berikut adalah tabel 3 bentuk pelatihan. 3. Pendampingan dan mentoring. Pendampingan dilakukan peneliti bersamaan dengan dilakukannya pelatihan di Kecamatan Pageragung pada tanggal 14 Agustus 2019 dan monitoring dilakukan secara berkala dengan mengunjungi kembali Kecamatan Pageragung dan melalui grup WhatsApp yang sudah dibuat oleh tim peneliti dengan anggota grup ialah camat, kepala desa Cipacing, kepala desa Nangewer, kepala desa Guaranteng, kepala desa Sukapada, kepala desa Pagersari, pengelola BUMDes, dan Karang Taruna tiap desa. 4. Evaluasi. Pada tahap evaluasi, peneliti menggunakan kuesioner yang dibagikan pada peserta pelatihan, sehingga tim peneliti dapat mengukur keberhasilan dari program pengabdian pada masyarakat dan mengetahui kebutuhan pelatihan atau pendampingan selanjutnya untuk desa, sehingga Kecamatan Pageragung dengan kelima desa yang sudah berkembang bisa menjadi desa wisata yang maju. Adapun hasil evaluasi dari kegiatan program pengabdian pada masyarakat ini dengan penilaian yang diberikan kriteria skala 1-5 dengan nilai 1 sangat baik, sangat tidak baik, 2 tidak baik, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat baik. Penyajian materi yang diberikan. Dari materi yang diberikan, peserta menjawab 50% baik dan 50% lainnya memberikan komentar sangat baik. Materi yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mengelola desa wisata. B. Penampilan atau daya tarik pembicara. Penilaian peserta ialah 16,78% menyatakan cukup, 66,67% menyatakan baik, dan 16,76% menyatakan sangat baik, sehingga untuk mendapatkan hasil yang sangat baik, penampilan dan penyajian dari pembicara harus ditingkatkan agar lebih menarik. C. Fasilitas yang disediakan. Penilaian fasilitas ini dilihat dari tempat dan konsumsi. 50% peserta menyatakan penilaiannya sangat baik, 33% baik, dan 16,67% baik. Menyatakan cukup, maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang diberikan harus lebih ditingkatkan lagi, karena pada pelatihan tanggal 14 Agustus 2019, tim memfasilitasi peserta untuk pelatihan di Sanggar Seni Bumi Agung, sedangkan peserta setelah kegiatan menyatakan keinginannya untuk ke depannya diadakan di kantor Kecamatan Pageragung. D. Rencana tindak lanjut. Setelah mengikuti pelatihan dengan sebagian besar peserta merasa mendapat pengetahuan baru yang bermanfaat untuk mengembangkan potensi kepariwisataan di desa, sehingga sebagian masyarakat termotivasi untuk mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dengan saling bekerja sama antar masyarakat, Kompopar, Pokdarwis, dan Karang Taruna Desa. Pelatihan selanjutnya. Pelatihan selanjutnya yang diharapkan oleh masyarakat ialah diadakannya kegiatan lain secara teknis dan bisa membantu mereka mengelola BUMDes yang dikaitkan dengan pengembangan kepariwisataan, sekaligus tentang keterlibatan peran masyarakat lain untuk pengembangan potensi wisata di desa. 5. Diskusi. Program pengabdian pada masyarakat berbasis kemitraan desa yang dilakukan oleh tim peneliti
dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat. Model 7D pemberdayaan masyarakat yang digunakan memberikan arahan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, dimulai dari developing relation, discovering capacities, dreaming of community future, direction of community actions, designing community actions, delivering plan activities, documenting outputs, outcomes, and learning. Model tersebut diisi dengan metode survei awal, pelatihan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi. Dengan dibuatnya WA Group pula dinilai sangat memudahkan komunikasi antara tim peneliti dengan masyarakat, sehingga tim memiliki desa binaan yang berkelanjutan dan bisa memberikan pendampingan lagi untuk tahun selanjutnya. Kesimpulan, tim mencoba menyelesaikan masalah pengembangan desa wisata Kecamatan Pageragung, Tasikmalaya melalui upaya melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Program pengabdian masyarakat ini dapat meningkatkan literasi desa wisata pada masyarakat desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif terhadap pembangunan desa wisata. Peran masyarakat di desa Kecamatan Pageragung sangat besar dalam pengembangan desa wisata. Terlihat dari hasil program pengabdian ini dengan antusiasme masyarakat yang menerima dengan baik dan memiliki cita-cita bersama untuk mengembangkan desanya menjadi desa wisata maju. Sesuai dengan rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia, dapat disimpulkan program ini bisa menyelesaikan isu-isu nasional dan global melalui penelitian pemberdayaan ekonomi di bidang pariwisata. Saran, program pengabdian pada masyarakat selanjutnya disarankan untuk melakukan pengabdian di masing-masing desa dari 5 desa yang sangat berpotensi ini. Dengan begitu, akan mempercepat pengembangan desa wisata di Kecamatan Pageragung. Pelatihan secara teknis dalam manajemen pengelolaan BUMDes, pembentukan Pokdarwis atau Kompepar di masing-masing desa, serta pelatihan pembuatan proposal kerjasama sangat dibutuhkan untuk pelatihan selanjutnya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.